خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan tempat ini menjadi jejak kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Quran Foundation yang berfokus pada dakwah Islam, dakwah Al-Quran, dakwah sosial, memiliki tujuan agar bumi Indonesia tercinta ini bisa semakin dekat, semakin dicintai dengan Al-Quran. Berawal di tahun 2014, Bu. Bersama Teteh Khadijah kami menggagas program Amazing Muslimah, upaya untuk memuliakan para wanita, para ibu yang qadarullah saat itu masih banyak yang belum kenal, belum bisa baca Al-Quran. Sampai hari ini alhamdulillah sudah 80.000 umat Islam, tidak kurang, di Indonesia sudah terbantu merasakan nikmatnya bisa baca Al-Quran melalui program Indonesia Bisa Baca Al-Quran. Dan di Cinta Quran Foundation kami juga melayani umat dalam hal bantuan kemanusiaan, recovery pasca bencana, dukungan pos pandemi, bantuan biaya pendidikan, sampai membantu pengobatan saudara muslim yang kurang beruntung, yang salah satunya melalui program zakat 100% yang seluruhnya kami salurkan dari para muzaki kepada para mustahik tanpa adanya potongan Rp1 untuk alasan apapun. Semoga di lahan ini, di tanah kecintaan ini, di tanah wakaf ini, di lahan ini nanti akan menjadi pusat peradaban pembelajaran Al-Quran yang akan menyokong kegiatan-kegiatan santri, kegiatan-kegiatan dakwah Islam, kegiatan-kegiatan penyebaran Al-Quran di seluruh Indonesia, juga menjadi aliran kebaikan untuk masyarakat sekitar, untuk umat muslim di Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya yang dihadirkan Allah di tempat ini adalah yang dipilih Allah untuk ikut memulai perjuangan yang akan diikhtiarkan di tanah ini yang telah kami wakafkan hanya karena Allah Ta'ala, dengan berharap pertemuan dengan Allah dan Rasulnya atas nama ayahanda yang tercinta Dr. Haji Ating Sukma bin Sukma Sastrawijaya, dan juga para sesepuh kami, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari mamah. Semoga semuanya dirahmati Allah. Kepada seluruh yang insya Allah dihadirkan Allah hari ini, mungkin Teteh tidak berpanjang kalam. April tahun lalu kami akadkan wakaf ini karena Allah Ta'ala bersama Ustadz Fatih Karim dan keluarga besar Cinta Quran. Allah kembali lagi pertemukan di April tahun ini untuk peletakan batu yang pertama. Mari kita berdoa, saling tolong, dan juga berjuang bersama. Semoga April tahun depan ada masjid yang berdiri di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ikhtiar paling awal untuk memulai pembangunan Quranic Ekoland, ya, tempat di mana insya Allah niat kita semua adalah untuk menegakkan Quran. Maka tempat ini insya Allah diniatkan menjadi tempat yang menghadirkan
pendidikan Al-Quran lewat kedekatan dengan alam, ya, lewat aktivitas ke alam, kembali ke alam, tetapi semuanya berbasis Al-Quran. Termasuk akan ada masjid yang berdiri, masjidnya juga masjid yang ramah lingkungan, insya Allah, ya. Dan insya Allah akan ada santri-santri, dan insya Allah masyarakat di sekitar sini nanti bisa ikut mengambil kemanfaatan fi dunia wal akhirah dari niat kita semua untuk mendirikan Quranic Equivalent di tempat ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mencurah-curahkan rahmat, kesempurnaan kasih sayang buat Teteh, buat Ibunda dan Kang Eca. Masya Allah, yang kami juga berterima kasih sudah mempercayakan kepada kami. Terus terang ini amanah yang berat, bukan mudah, karena ini terus terang bukan milik pribadi, nggak masuk ke saldo pribadi, dan tidak ada urusan pribadi. Ini urusannya urusan wajahnya Allah. Oleh karena itu kami berterima kasih, juga bercampur mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami amanah, sebagaimana Allah amanahkan kami. Tanah wakaf yang ada di Bintaro, alhamdulillah sudah selesai pembangunannya dalam waktu yang cukup cepat, biiznillah. Dan santri-santri yang sekarang sudah datang, insya Allah tahun ini akan datang lagi sekitar 150 santri, sehingga total di sana akan ada 200 santri full beasiswa gratis. Jika anak Adam wafat, sholatnya putus, hajinya putus, karena nggak bisa sholat, nggak bisa haji. Bacaan Qurannya putus, semua putus. Ada 3 yang mengalir katanya. Nabi nggak mungkin bohong. Nabi kita ngomong pakai wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bilang apa yang pertama? Anak soleh yang mendoakannya. Beliau punya 1, 2 soleh. Saya saksi, soleh dua-duanya. Bayangkan enaknya beliau hari ini. Jasadnya sudah tidak bisa berbuat amal, tapi pahalanya ngalir dari doa-doa anak cucunya. Masya Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, nggak usah ragu. Dosen, petinggi kampus, jam terbangnya Masya Allah. Seorang pembelajar, orang yang nggak pelit ilmu, akademisi, berapa banyak. Salah satunya bahkan kiai kita, dalam tanda kutip, dalam perkara ini, murid beliau. Betapa beruntungnya beliau. Pahalanya ada saham, dan sahamnya nggak main-main. Sahamnya nanam di Kiai Syukur. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu yang bermanfaat dapat lagi. Dari mana? Dari ilmu yang diajarkan semasa hidupnya. Nampaknya beliau nggak puas juga, Teteh. Beliau pingin juga apa? Udah wakafin aja deh. Ini diwakafin. Jadi double, bukan double, triple beliau dapat. Dari ilmu yang bermanfaat dapat, dari anak yang soleh yang ditinggalkan dapat, dari harta yang diwakafkan dapat. Kita bisa mengklaim cinta dengan Nabi, tapi yang perlu kita upayakan bukan hanya mencintai Nabi, kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan level orang yang mendapatkan cinta Nabi nggak gampang, butuh naikkan kualitas kita. Bahkan saya sering sampaikan di mana saya tempat mengisi, yuk jadikan apa yang kita punya, yang Allah titipkan sama kita, untuk kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Jadi tugas kita. Maka saya sering sampaikan, kalau begitu besarnya cinta Nabi kepada kita, keinginan besarnya Nabi berkumpul kita, begitu besarnya hasrat Nabi karena kecintanya terhadap kita, yuk kita sebagai umatnya ambil cintanya Nabi Muhammad. Caranya gimana? Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya status sosial dengan status sosialnya. Anda berkumpul, orang duduk semua karena Anda. Kerjakan, selipkan untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau anak manusia meninggal, Nabi taruh yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah ditaruh di yang pertama? Mau kaya, mau miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, bisa dia kerjakan. Sedekah jariyah yang mengalir banyak, nggak bisa dengan harta, dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga, dengan keahliannya. Tadi kita dengar, kita, ya kan, punya keindahan desain yang sangat luar biasa, bisa sedekah dengan jariyahnya itu. Berapa banyak, Bu, bangun masjid di pondok pesantren jauh lebih besar pahalanya ketimbang bangun masjid di tengah-tengah masyarakat.
Tapi kalau dalam masjid ada santri 100 orang, dia sholat di situ, subuh di situ, zuhur di situ, asar di situ, maghrib di situ, isya di situ, belum baca wiridnya, belum baca sholawatnya, belum ngafal Qur'annya, belum tilawah lainnya, belum mudzakarahnya, belum bahkan kadang-kadang tidur di dalam masjid saking ketidurannya, capeknya aktivitas. Itu pahalanya Masya Allah. Kalau sekarang Ustazah Peggy mau hibahkan, mau wakafkan tanahnya, dan kalian menyumbangkan hartanya, satu batu saja, tidak usah satu batu, satu paku menjadi sanggaan dalam satu bangunan, 100 orang sholat kita dapat jariah pahalanya, ya kan? Ayo, jadi saya minta tolong pada kepala desa yang lagi ngobrol dengan Pak Camatnya, polseknya, dan remnya, dan siapapun di sini, tokohnya RT RW-nya, bantu sukseskan. Masyarakatnya dukung, support. Ustaz Fatih, nggak usah susah-susah cari tukang, biar saya yang bantu kerjain, Ustaz, kan enak. Ustaz kurang semen berapa? Saya bantu. Ustaz butuh pasir berapa truk? Saya bantu. Udah Ustaz duduk manis rapi, biar ngajar. 100 orang yang kenal dengan kita, 100 orang itu yang akan mendoakan kita. Semakin banyak pula yang mendoakan dan mengantar jenazah kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah, dan ini semua dijadikan jariah amaliyah yang bisa kita bawa dan kita banggakan di hadapan baginda Nabi. Mudah-mudahan Ramadan ini atau secepat mungkin kita semua diberikan nikmat untuk jumpa dan mimpi ketemu dengan Muhammad. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair. Kita doakan juga semua yang membantu Ustaz Fatih Garim, yang membantu pembangunan masjidnya, mewakafkan tanahnya, dan semuanya Allah jadikan amaliyah yang kelak bisa sangat dibanggakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli dzikri wa min ahli al-Qur'ani wa min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mahbub fillah Ustadzuna Ustadz Fatih Karim, sesuai namanya Fatih, pembuka, Karim kemuliaan. Memang Allah titipkan kepada beliau Al-Quran, Allah titipkan perjuangan ini. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, diistiqamahkan oleh Allah. Habibullah Al-Habib Mahdi, karena Allah berikan petunjuk kepada beliau, maka beliau memberi petunjuk kepada umat ini. Mendengar paparan beliau tadi, kayaknya sudah mulai berpikir kita, apa yang kita bisa perbuat supaya Rasulullah mau menerima kita. Kayaknya udah mulai lihat-lihat HP, saldo rekening berapa ini. Mudah-mudahan ada yang punya semangat kita semua supaya Rasulullah sayang kepada kita. Umi Hajah Ati Latifah, mudah-mudahan Allah karuniakan sehat, semangat, dan terus dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teh Peggy, Teh Khadijah, saya satu grup juga sebenarnya di forum Saling Sapa.
Cuman saya malu mau komen apa gitu. Yang ada di dalamnya orang-orang besar semuanya. Masya Allah. Dan juga Ummu Sajad, Masya Allah, yang terus mendampingi Ustadz Fatih Karim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam dakwahnya. Bapak-bapak kita, Kang Eca, juga semua bapak-bapak dari kepolisian, TNI, dan saya sengaja datang ke tempat ini karena saya yakin Allah pertemukan dengan orang-orang mulia. Ketika kemarin Mas Guntur WA saya, insya Allah saya datang. Teringat dengan almarhum Ayahanda Dr. Ating Sukma, dosen saya di kajian di kuliah ekonomi Islam di Trisakti, walaupun saya belum lulus. Makanya ilmunya nanggung. Tapi waktu itu Teh Khadijah, beliau memang sudah sampaikan kepada kami mahasiswa, karena kami dari satu yayasan. Beliau bilang, nanti saya kenalkan dengan putri saya untuk kerjasama dalam bidang dakwah. Allahu Akbar. Rupanya kalimat itu Allah takdirkan hari ini. Maka buat kita hati-hati sama omongan, hati-hati dengan ucapan, karena bila ucapan pada saat itu ditakdirkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, kejadian. Waktu itu beliau sampaikan dan benar. Maka hari ini saya datang ke sini dengan penuh rasa bahagia. Walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya satu kalimat, walaupun hanya ilmu yang mungkin tidak dalam buku yang tebal, tapi saya yakin siapapun yang mendidik dan mengajar saya, dia adalah guru-guru saya. Maka insya Allah Allah yarham Ayahanda Dr. Haji Ating Sukma dalam kebahagiaan di sisi Allah. Lahul Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang kedua, tempat ini akan dijadikan tempat kawasan Al-Quran. Al-Quran yang insya Allah akan membimbing kita semuanya. Dan mudah-mudahan nantinya bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang jauh. Kadang-kadang tempat wisata itu dinikmati oleh orang yang jauh berdatangan, tapi yang dekat nggak kebagian. Pak Lurah, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan dengan adanya tempat ini, Quranic Ekolen ini insya Allah membawa berkah untuk terutama masyarakat sekitar yang terdekat dengan tempat ini. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW memang zatnya saja sudah mulia, ditambah lagi dengan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada beliau berlipat-lipat kemuliaan itu. Dan sekarang orang yang bersama dengan Al-Quran, insya Allah itulah orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung ini, desa ini, daerah ini dilimpahi berkah oleh Allah, ditambah kemuliaannya dengan Al-Quran. Dan kita semua yang berjuang untuk Al-Quran, Allah akan muliakan. Pasti semangat Al-Quran yang mengantarkan Teh Khadijah mampu warawiri kemana-mana. Ustadz Fatih Salim makanya Fatih Karim ini nggak gemuk-gemuk. Sejak awal saya lihat sampai sekarang segitu aja badannya. Tapi apa? Semangatnya, perjuangannya lebih besar daripada badan beliau. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka insya Allah semua keluarga kita, bapak-bapak semua yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, kita ikut ambil bagian dalam program ini. Minimal kita datang hari ini, minimal kita mendoakan, minimal kita senang dengan adanya tempat ini saja. Masya Allah, merupakan bagian dari Allah berikan hidayah kita. Dan insya Allah walau hanya doa,
walau hanya senang senyum tempat ini akan dibangun, insya Allah sudah bagian sekali lagi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Dimulai dengan baik, dimulai dengan cahaya Allah, dimulai dengan keikhlasan, dimulai dengan kesungguhan, dimulai dengan semangat yang tinggi, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tiada kemuliaan tanpa keikhlasan, tiada kemuliaan tanpa kesungguhan dalam perjuangan, tiada kemuliaan tanpa tawakal, berserah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang pasti Allah yang maha menakdirkannya. Tempat ini pasti Allah yang pilihkan. Kenapa Quranic Ekoland ada di tempat ini? Allah yang pilihkan. Ceritanya saja, keluarga bunda, ayahanda mewakafkan tempat ini. Dan Allah yang menakdirkan mengapa diberikan kepada wakaf ini, diberikan kepada cinta Quran. Lalu mengapa Habib Mahdi yang menyemangati kita? Bapak-bapak semua, ibu-ibu datang pada saat ini, adik-adik dari tim hadrah dari pesantren cinta Quran datang. Allah yang pilihkan, Allah yang pilihkan, Allah yang pilihkan sekarang kita berada di tempat ini. Maka insya Allah kita selalu bersama dengan para pejuang, kita selalu bersama orang-orang yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami atas nama keluarga besar Adzikra amat sangat bahagia dan amat senang jika diikut sertakan dalam perjuangan ini, walaupun hanya mungkin lewat doa-doa saja. Dan saya mohon maaf Ustaz Fatih, Habib, Bunda, insya Allah ya, atas nama ibu dan ayah saya, juga atas nama keluarga besar pesantren yatim dan duafa Adzikra di Depok, insya Allah kami mau ikut serta. Tidak banyak, hari ini kami akan berikan 10 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Allah ridho, insya Allah. Ya, dan ini bagian dari semangat kami. Kami belum bisa berbuat apa-apa. Kalau tadi disebutkan, mudah-mudahan mungkin hanya satu rumput yang ditanam. Ya. Mungkin kami hanya bisa cuman satu tembok itu pakai apa? Apalah yang bisa. Tapi kami ingin juga nanti dipersaksikan di hadapan Allah. Kami juga ingin ikut diajak masuk surga. Teh Khadijah, Umi Latifah, Umi Sajat, Habib Mahdi, Ustaz Fatih, dan semua ini calon-calon ahli surga semuanya. Ajak kami, ikut sertakan kami, ikut sertakan kami. La tansawna fi do'aina, fi do'aikum. Jangan lupakan kami dalam doa-doa. Allahu Akbar. Saya teringat, ada semangat saya ketika ada orang yang nanti mau dimasukkan ke surga oleh Allah, kemudian ternyata masih ada orang-orang yang di neraka. Dia mengibak kepada Allah, ya Rabb, masih ada kawan-kawan saya di neraka. Masih ada kawan-kawan saya di neraka. Minta ya Allah, minta. Allah pun tersenyum. Kemudian orang ini bersaksi di hadapan Allah. Kami ini, ya Allah, kunna nasumu wa kunna nusalli wa kunna nahujju. Ya Allah, dulu kami pernah puasa bersama, kami pernah sholat bersama, kami pernah haji bersama, ya Allah. Akhirnya apa? Dengan kasih sayang Allah, hamba itu diperintahkan oleh Allah, mana yang kau kenal, ajaklah bersamamu ke surganya, ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat dari sahabat untuk sahabatnya. Maka mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah, menjadi bentuk syafaat buat kita di akhirat nanti. Dan yakin siapapun yang menitipkan apapun, sekecil apapun, dan mendukung perjuangan ini, insya Allah itulah bagian saling memberi syafaat buat kita nanti di akhirat. Demikian ikhwatal iman, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
untuk semua para ulama, buat para muhsinin, munfikin, mutasaddiqin, muwaqifin, semua mujahidin, semua yang hadir, semua yang mendoakan dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.